Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terhormat. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah cerita penting yang ditujukan khusus untuk Anda yang telah memasuki usia 60 kripkaan. Ini adalah tentang bagaimana cara melindungi uang dan peruntungan Anda yang berharga. Secara khusus, saya ingin menyampaikan tentang tempat-tempat berbahaya yang sebaiknya tidak pernah Anda kunjungi. Memasuki usia 60 kemaan, tentu Anda masih merasa sehat dan bugar, bukan? Tenaga pun rasanya masih banyak, dan secara mental, mungkin tidak ada bedanya dengan saat Anda berusia 50 kemaan. Banyak dari Anda yang pasti merasakan hal yang sama. Namun di sisi lain, usia ini juga merupakan masa di mana masa pensiun dan hari tua bukan lagi sekadar angan-angan yang jauh, melainkan sebuah kenyataan yang sudah di depan mata. Percayalah, sebagai orang yang telah hidup lebih lama, ada satu hal yang saya pahami dengan sangat jelas. Usia 60 krokaan adalah titik balik yang krusial dalam hidup. Justru karena itulah, ada banyak hal spesifik yang harus diwaspadai di periode ini. Maka dari itu, hari ini saya akan menyampaikan dengan tulus hal-hal yang harus Anda hindari dan apa yang perlu Anda lakukan untuk melindungi hal-hal berharga dalam hidup Anda. Mohon luangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Ya? Tempat berbahaya yang tidak boleh dikunjungi. Bagi Anda yang berusia 60 komaan, tempat berbahaya itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tempat yang berisiko membuat Anda kehilangan uang hasil jerih payah karena tertipu oleh modus licik. Yang kedua adalah tempat yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental Anda. Keduanya adalah tempat yang harus diwaspadai, terutama di usia senja. Tempat-tempat ini seringkali tampak menarik atau para pelakunya terlihat begitu ramah, padahal di baliknya tersimpan bahaya yang mengintai. Mari kita mulai dari tempat yang secara nyata berisiko membuat Anda kehilangan uang. Tidak peduli seberapa menarik ajakannya atau seberapa bagus kelihatannya, ada tempat-tempat yang sama sekali tidak boleh Anda dekati. Tolong camkan ini baik-baik. Seminar investasi yang menargetkan lansia. Di usia 60 kompelaan, anak-anak Anda mungkin sudah mandiri sehingga kondisi finansial Anda sedikit lebih lapang. Atau sebaliknya, muncul kecemasan akan hidup hanya dengan dana pensiun, sehingga Anda berpikir untuk melipat gandakan dana yang ada. Ini adalah generasi di mana minat terhadap masalah keuangan meningkat tajam. Namun, perasaan tulus inilah yang seringkali dimanfaatkan. Banyak sekali orang yang akhirnya gagal dalam berinvestasi dan kehilangan dana pensiun mereka yang berharga. Mereka terpikat oleh kata-kata manis seperti, "Belum terlambat untuk memulai dari sekarang." Apakah Anda tidak cemas jika hanya mengandalkan uang pensiun? Akhirnya, mereka terbujuk untuk mengikuti seminar investasi atau tawaran investasi properti, lalu dipaksa membeli produk keuangan yang biayanya sangat tinggi dengan risiko besar. Kasus terburuknya, mereka terjebak dalam penipuan. Akhir-akhir ini, penipuan berkedok timeshare atau kepemilikan properti liburan vacation ownership juga sedang marak. Dalam sesi presentasi, mereka menyajikan cerita-cerita indah seperti mimpi, membuat banyak orang tanpa pikir panjang langsung membelinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa biaya perawatan dan pengelolaan terus membengkak, dan proses pembatalan kontraknya pun sangat sulit. Akibatnya, banyak yang terjerat beban finansial yang berat. Di tempat-tempat seperti ini, teknik penjualan licik yang menargetkan lansia sangat merajalela. Jadi, adalah pilihan yang bijak untuk tidak mendekatinya sama sekali. Keinginan untuk menambah penghasilan bukanlah hal yang buruk. Namun, saya sangat menyarankan agar Anda selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga dan mendengarkan nasihat dari ahli yang terpercaya sebelum mengambil keputusan. 2. Acara promosi berlebihan produk kesehatan dan suplemen. Coba nyalakan televisi. Iklan suplemen yang seolah-olah menawarkan keajaiban pasti melimpah ruah, bukan? Nyeri lutut hilang, perut jadi langsing, rambut tumbuh lebat, mencegah penuaan. Seolah-olah semua masalah akan beres hanya dengan meminum produk tersebut. Bagi Anda yang berusia 60 kerapaan atau 70 kerapaan, semua kata-kata itu pasti terdengar sangat menarik. Namun,
Tolong jangan lupakan satu hal. Di balik itu semua, banyak produk yang harganya mahal tetapi bukti medisnya sangat minim, dan efek drastis yang diharapkan pun mustahil didapatkan. Modusnya pun semakin canggih. Mereka menyebarkan brosur atau mengajak orang-orang tua untuk berkumpul di sebuah aula khusus, lalu mengadakan acara seperti festival yang berisi sesi mencicipi makanan kesehatan atau seminar khusus. Jika Anda tergoda untuk datang, Anda akan langsung disuguhi sampel suplemen dan diyakinkan dengan kata-kata yang terdengar kredibel seperti, produk ini sudah terbukti secara ilmiah atau direkomendasikan oleh para dokter. Lalu, mereka akan mendesak Anda untuk membeli saat itu juga dengan iming-iming. Ini harga spesial, hanya untuk hari ini. Atau beli paket lebih hemat. Mereka benar-benar menggunakan segala cara untuk memaksa Anda. Yang lebih menakutkan adalah, di acara seperti itu, psikologi massa mulai bekerja. Ketika melihat orang lain membeli, banyak yang kehilangan akal sehat dan akhirnya membeli produk mahal dalam jumlah besar yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Bukan hanya itu. Setelah Anda membeli sekali, mereka akan menelepon atau mendatangi rumah Anda saat produknya diperkirakan akan habis. Mereka akan mendesak dengan berkata, efeknya tidak akan terasa jika tidak dipakai secara berkelanjutan, dan akhirnya Anda terpaksa terus membayar untuk berbulan-bulan ke depan. Ini benar-benar modus yang kejam. Dan inilah yang paling saya khawatirkan. Di usia 60 kerapaan, banyak dari Anda yang mungkin sudah rutin mengonsumsi obat dari dokter karena penyakit kronis. Mengonsumsi obat resep bersamaan dengan produk kesehatan atau suplemen justru bisa membahayakan kesehatan Anda. Saya pernah dengar dari seorang dokter kenalan saya, produk kesehatan dan suplemen harganya mahal. Bukan? Karena itu, banyak orang salah kaprah mengira efeknya lebih ampuh daripada obat resep dari BPJS yang harganya lebih murah. Jika Anda benar-benar merasa butuh suplemen, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu. Tanyakan apakah aman dikonsumsi bersamaan dengan obat resep dan apakah suplemen itu benar-benar Anda butuhkan. Konsumsilah hanya produk yang sudah disetujui oleh dokter Anda. 3. Tempat perjudian. Seperti kasino, togel, dan judi online. Setelah pensiun dan tidak lagi bekerja, banyak orang tiba-tiba memiliki banyak waktu luang dan akhirnya terjerumus ke dalam perjudian seperti judi online atau togel. Perjudian tidak hanya itu, ada juga pacuan kuda, sabung ayam, dan belakangan ini, banyak juga yang kecanduan game online yang memerlukan top-up uang. Godaan untuk menghabiskan uang demi hiburan semacam ini ada di mana-mana, dan risiko kehilangan uang berharga secara tak terduga tersebar di berbagai sudut. Memang benar, setelah bekerja keras seumur hidup, tiba-tiba muncul perasaan hampa di hati. Atau setelah anak-anak mandiri, rumah menjadi begitu sepi. Usia 60 memang merupakan masa di mana seseorang rentan kehilangan semangat hidup dan tujuan. Saya sangat memahami rasa sepi dan hampa itu. Namun, apa yang akan terjadi jika Anda mencoba mengisi kekosongan hati itu dengan sensasi dan euforia dari perjudian? Jika hanya kehilangan uang sesaat, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi, ada risiko Anda bisa menjadi pecandu dan terjerat utang yang tak bisa dilunasi. Saat itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Anda tidak hanya akan kehilangan dana pensiun yang berharga, tetapi juga bisa merusak hubungan dengan keluarga. Maka dari itu, seberapapun banyak waktu luang yang Anda miliki atau seberapapun kesepiannya Anda, jangan pernah mendekati tempat berbahaya yang bernama perjudian. Kekosongan di hati Anda pasti bisa diisi dengan cara yang lebih sehat. Acara penjualan produk mahal edisi terbatas di pusat perbelanjaan. Para pelanggan setia di pusat perbelanjaan atau mal-mal besar seringkali menerima undangan untuk acara penjualan perhiasan, jam tangan mewah, atau tas bermerek dengan penawaran menarik seperti edisi terbatas atau diskon 50% hanya hari ini. Banyak sekali ibu-ibu yang awalnya hanya berniat melihat-lihat saja, tetapi tanpa sadar sudah membeli barang yang sangat mahal. Para tenaga penjual itu adalah profesional. Mereka bisa mendesak secara agresif. Atau sebaliknya,
Memanfaatkan hubungan baik yang sudah terjalin lama. Ketika staf penjualan langganan Anda berkata, "Ini penawaran spesial hanya untuk ibu," Anda akan merasa tidak enak untuk menolak. Mereka sangat lihai menciptakan situasi psikologis di mana Anda sulit berkata tidak. Tidak hanya itu. Karena cemas akan masa depan, ada juga yang akhirnya bergantung pada peramal. Mereka terbujuk untuk membeli jimat keberuntungan, batu akik, atau benda-benda spiritual lainnya yang sangat mahal setelah diiming-imingi. Jika memiliki ini, peruntungan Anda akan meningkat. Tempat-tempat seperti ini, percayalah, mereka mengincar gengsi, kecemasan, dan kekhawatiran Anda untuk merampas uang Anda secara licik. Anggap saja mereka sedang menunggu kesempatan dengan sabar. Jangan terbuai dengan kata-kata edisi terbatas, atau hanya hari ini. Sangat penting untuk pulang ke rumah terlebih dahulu dan meluangkan waktu untuk berpikir dengan tenang apakah Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut. Tidak ada yang lebih disesali daripada barang yang dibeli karena terbawa suasana. 5. Reuni, kopi darat, kopdar, dan seminar pengembangan diri. Memasuki usia 60 kampakan, sangat wajar jika Anda ingin menghadiri reuni sekolah yang selama ini tidak bisa Anda datangi karena sibuk, bertemu dengan teman-teman lama, bernostalgia sambil menikmati minuman. Anda mungkin berangkat dengan niat untuk menghabiskan waktu yang hangat seperti itu. Namun, faktanya, ada oknum-oknum yang memanfaatkan acara tersebut sebagai ladang untuk merekrut anggota investasi bodong atau multi-level marketing, MLM, dan mereka sedang mencari mangsa. Sebagian besar orang tentu datang dengan niat tulus untuk menyambung silaturahmi. Namun, jika seorang teman lama yang baru Anda temui tiba-tiba mulai berbicara tentang cara mudah mendapatkan uang, itu adalah tanda bahaya. Banyak yang akhirnya menandatangani kontrak karena tidak enak menolak teman lama dan terbawa suasana, lalu menderita kerugian besar. Karena malu, mereka tidak berani bercerita kepada keluarga dan akhirnya memendam masalah itu sendirian. Jika ada pembicaraan yang mencurigakan, beranikan diri untuk berkata tidak atau segera tinggalkan tempat itu. Belakangan ini, kita juga harus berhati-hati dengan acara kopi darat, dengan orang-orang yang dikenal melalui media sosial. Tentu ada pertemuan yang menyenangkan, di mana Anda bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai generasi setelah asyik mengobrol tentang hobi di dunia maya. Namun sayangnya, di sini pun ada risiko menjadi target investasi bodong atau MLM. Yang perlu diwaspadai adalah jika Anda diundang ke acara yang diselenggarakan oleh seseorang bukan pertemuan spontan, atau jika lokasi acaranya tidak jelas. Kemungkinan besar itu bertujuan untuk merekrut anggota atau merupakan kelompok penipu yang mengincar data pribadi Anda. Selain itu, berhati-hatilah juga dengan layanan konseling atau seminar psikologi yang menawarkan konsultasi gratis. Anda mungkin datang karena gratis, tetapi pada akhirnya Anda akan dibujuk untuk mengikuti seminar pengembangan diri yang harganya jutaan, atau bahkan puluhan juta rupiah, atau kursus berbayar yang tidak ada habisnya. Memanfaatkan kelemahan dan kecemasan orang lain untuk bisnis seperti ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Jika Anda memiliki masalah, jangan pernah memendamnya sendirian. Berkonsultasilah dengan keluarga atau teman yang Anda percaya, atau lembaga resmi dan institusi medis yang kredibel. Jangan pernah dekati konsultasi gratis yang mencurigakan. 6. Tempat rekrutmen kelompok keagamaan yang memaksa. Memasuki usia 60-an. Banyak orang yang mulai mengalami perpisahan dengan orang tua, mertua, atau anggota keluarga lainnya. Rasa sepi karena kehilangan orang yang dicintai, serta kecemasan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, menciptakan celah di hati. Celah inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok keagamaan yang merekrut anggota secara paksa. Banyak sekali orang yang akhirnya bergabung setelah diajak oleh tetangga atau kenalan dengan kata-kata lembut seperti, "Hati Anda akan menjadi damai di sini," atau "Anda akan diselamatkan." Awalnya, mereka akan bersikap sangat baik. Mereka mendengarkan cerita Anda, menghibur Anda, dan menyambut Anda dengan hangat seperti keluarga. Anda akan merasa nyaman dan berpikir, "Disinilah tempatku." Namun, setelah beberapa waktu,
Mereka pasti akan mulai berkata, jika Anda memberi sumbangan, Anda akan lebih bahagia, atau beri persembahan, maka rezeki Anda akan lancar. Dan yang mengerikan, jika Anda mencoba menolak, sikap mereka akan berubah drastis. Mereka akan mengancam dengan kata-kata seperti, keluarga Anda akan ditimpa musibah, atau Anda akan masuk neraka, untuk menekan Anda secara psikologis. Tanpa sadar, Anda dipaksa memberikan sumbangan dalam jumlah besar atau membeli benda-benda seperti jimat atau air suci yang katanya bisa mendatangkan keberuntungan dengan harga selangit. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka terkadang berusaha memisahkan Anda dari keluarga, mengisolasi Anda, dan menarik Anda sepenuhnya ke dalam komunitas mereka. Ini sangatlah berbahaya. Untuk menghindari hal ini, jangan pernah pergi ke pertemuan keagamaan apapun, tidak peduli seberapa manis ajakannya. Jika Anda terlanjur datang dan pembicaraan mulai mengarah ke uang, katakan, saya akan diskusikan dulu dengan keluarga. Dan jangan pernah membuat keputusan saat itu juga. Ini sangat penting. Seberapapun menariknya kelihatannya, sangat penting untuk berkonsultasi dengan keluarga atau teman yang Anda percaya dan mendengarkan pendapat objektif dari pihak ketiga. Ingatlah ini baik-baik. Orang yang benar-benar peduli pada Anda tidak akan pernah meminta uang. Kedamaian batin adalah sesuatu yang Anda temukan dari dalam diri sendiri, bukan sesuatu yang diserahkan kepada orang lain. Oh ya, ini sedikit berbeda. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya Anda mengurangi berbelanja di minimarket, meskipun harganya lebih mahal dari supermarket. Karena praktis, Anda jadi sering ke sana dan tanpa sadar menjadi boros. Di usia 60 kerepakan, Anda mungkin merasa memiliki keleluasaan finansial, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan kembali uang yang telah hilang. Tolong tanamkan dalam hati bahwa kegagalan finansial di usia ini sulit ditoleransi. Jadi waspadalah, terutama dalam urusan uang. 7. Mendaki atau menjelajahi gunung. Akhir-akhir ini, banyak sekali lansia yang masih sangat bugar dan ingin menikmati hidup secara aktif bahkan setelah memasuki usia 60-an. Hal itu sendiri sangat luar biasa. Namun, seberapapun sehatnya Anda, tubuh Anda sudah pasti berbeda dari saat masih muda. Keinginan untuk menghirup udara segar di alam atau menikmati pemandangan indah membuat banyak orang berusia 60 kerapakan mulai mendaki gunung atau menjelajah alam. Namun, sebenarnya ada banyak bahaya tak terduga yang mengintai. Seiring bertambahnya usia, kekuatan fisik pasti menurun, tetapi banyak yang tidak menyadarinya, dan pergi ke gunung dengan santai seolah-olah hanya pergi ke taman kota. Inilah yang sangat berbahaya. Menurut para pendaki gunung berpengalaman, sudah menjadi hal yang wajar untuk mempersiapkan diri dengan mengantisipasi berbagai risiko sebelum berangkat. Untuk menikmati pendakian dengan aman, sangat penting untuk memahami bahaya apa saja yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat serta persiapan yang matang demi keselamatan jiwa. Yang paling penting adalah jangan pernah masuk ke gunung sendirian. Pergi sendirian dengan alasan tidak mau merepotkan orang lain atau tidak bisa mengikuti kecepatan kelompok justru bisa berakibat fatal. Anda bisa pingsan karena kepanasan, kehabisan air, kram kaki hingga tidak bisa bergerak, jatuh dan patah tulang, atau suhu tubuh menurun drastis karena cuaca dingin. Penyakit bawaan bisa kambuh. Anda bisa tersesat hingga hari gelap, atau kehabisan tenaga sama sekali. Belakangan ini, bertemu dengan hewan buas juga bukan lagi hal yang mustahil. Kecelakaan semacam ini bahkan bisa menimpa para pendaki veteran yang sudah akrab dengan gunung sejak muda. Apalagi bagi Anda yang baru memulainya, Anda harus jauh lebih berhati-hati. Jika Anda tetap ingin mendaki, pastikan untuk mencari teman yang bisa diandalkan atau bergabung dengan komunitas pendaki yang resmi. Jika bersama teman, setidaknya Anda bisa menghindari skenario terburuk jika terjadi sesuatu. Dan yang terpenting, jangan pernah memaksakan diri. Penting untuk mengenali batas kemampuan fisik Anda dan tidak pernah lalai dalam melakukan persiapan yang matang. Mulailah dengan berjalan-jalan di dataran rendah untuk membangun stamina sedikit demi sedikit. Cobalah berjalan di jalan menanjak. Dengan begitu,
Anda membangun fisik yang siap untuk mendaki. Barulah setelah Anda merasa cukup percaya diri, mulailah menaklukkan gunung yang tidak terlalu tinggi. Melakukan secara bertahap adalah kunci untuk menikmati pendakian dengan aman. Bad. Pernikahan atau pemakaman yang dihadiri hanya karena kewajiban. Memasuki usia 60 keropaan, Anda akan semakin sering menerima kabar duka atau undangan pernikahan anak-anak kerabat. Ketika kerabat atau teman dekat meninggal, Anda pasti ingin segera datang untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Anda juga ingin memberikan ucapan selamat yang tulus di acara bahagia orang-orang terkasih. Itulah sifat manusia. Saat masih muda, Anda mungkin terikat oleh berbagai kewajiban sosial atasan, rekan kerja, kerabat jauh. Karena fisik masih kuat, Anda mungkin memaksakan diri untuk menghadiri semua pemakaman dan pernikahan. Anda pasti menganggap itu adalah hal yang wajar. Namun, setelah melewati usia 60 keripaan, Anda tidak perlu lagi memaksakan diri seperti itu. Untuk orang yang baru Anda temui sekali, kerabat jauh yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi, atau acara-acara yang hanya Anda hadiri karena tidak enak, cukup dengan mengirimkan karangan bunga atau amplop saja. Itu sudah cukup dan tidak dianggap tidak sopan. Yang perlu diwaspadai adalah saat cuaca ekstrem. Memaksakan diri pergi jauh di tengah terik matahari bisa menyebabkan Anda pingsan karena kepanasan. Mengemudi di jalan yang licin saat musim hujan bisa menyebabkan kecelakaan atau Anda bisa terpeleset, jatuh, dan patah tulang. Banyak sekali bahaya tersembunyi seperti ini. Menyesal setelah kejadian dengan berkata, "Seandainya waktu itu aku tidak memaksakan diri pergi, sudah tidak ada gunanya." Jangan melebih-lebihkan kekuatan fisik Anda. Cukup hadiri acara dari orang-orang yang benar-benar penting bagi Anda, orang yang ingin Anda lepas dengan tulus, atau orang yang ingin Anda beri selamat dari hati. Hadirilah sebatas kemampuan Anda tanpa memaksakan diri. Tidak ada yang lebih bodoh daripada mengorbankan kesehatan Anda sendiri hanya demi menjaga perasaan orang lain atau citra diri. Mulai usia 60 komplehan, anggaplah bahwa Anda sudah berada di tahap di mana Anda bisa membuat pilihan seperti itu. Joe, terlibat dalam konflik orang lain. Seiring bertambahnya usia, manusia menjadi semakin sensitif terhadap suara keras dan makian. Terlibat dalam konflik menjadi sesuatu yang sangat melelahkan. Ini bukan berarti Anda menjadi lemah. Sangat wajar jika seiring waktu, hati menjadi lebih peka dan tidak tahan dengan suasana tegang dalam hubungan antar manusia. Terutama bagi Anda yang berhati lembut, Anda cenderung berempati secara mendalam terhadap penderitaan orang lain dan memikulnya seolah-olah itu masalah Anda sendiri. Kasihan sekali dia. Aku harus melakukan sesuatu untuknya. Namun, jika Anda menanggung semua masalah orang lain, cepat atau lambat hati dan tubuh Anda tidak akan sanggup lagi. Memikul beban yang tidak perlu adalah tekanan yang sangat besar bagi Anda di usia 60 keripah. Oleh karena itu, beranikan diri untuk menjaga jarak dari konflik orang lain. Bahkan jika ada yang meminta nasihat, sebelum Anda terlibat terlalu dalam, katakan saja dengan halus, sebaiknya masalah ini dikonsultasikan ke ahlinya. Mungkin terdengar dingin, tetapi ini bukanlah tindakan yang tidak berperasaan. Setelah memasuki usia 60 kerapakan, yang paling penting adalah melindungi kedamaian batin Anda sendiri. Anda hanya bisa mendukung orang-orang yang benar-benar Anda sayangi jika Anda sendiri dalam kondisi sehat dan baik. Jadi, tolong utamakan diri Anda sendiri, ya. Tempat yang baik untuk dikunjungi. Setelah membaca sejauh ini, mungkin ada di antara Anda yang sedikit kecewa dan berpikir, semuanya dilarang. Lalu kemana aku harus pergi? Tapi jangan khawatir. Tentu saja ada tempat-tempat indah yang justru sangat direkomendasikan untuk Anda kunjungi di usia 60 kerepekaan, tempat yang bisa membuat hati dan tubuh Anda menjadi lebih sehat. Pertama, taman kota yang rindang dengan pohon-pohon besar, atau tempat bersejarah seperti candi yang dikelilingi pepohonan agung. Tepi sungai yang tenang atau pantai di pagi hari yang udaranya segar, juga pilihan yang luar biasa. Dengan mengambil napas dalam-dalam di tempat-tempat yang kaya akan alam seperti ini,
Anda bisa mendapatkan energi positif dari pohon dan bumi, membuat perasaan Anda menjadi segar dari lubuk hati. Alam tidak menuntut apapun. Ia hanya akan memeluk Anda dengan lembut. Bagi Anda yang merasa sulit jika harus pergi sendirian, saya sarankan untuk mencoba memelihara seekor anjing. Jalan-jalan setiap hari akan menjadi rutinitas, dan secara alami Anda akan mendapatkan teman sesama pemilik anjing atau mulai saling sapa dengan tetangga. Tanpa disadari, hubungan sosial yang hangat akan terjalin. Selain itu, karena anjing Anda akan merengek minta diajak jalan-jalan, Anda akan terbiasa bangun pagi, sore harinya, jalan-jalan lagi. Lambat laun, stamina Anda akan meningkat dan kepercayaan diri terhadap kesehatan pun tumbuh. Ini benar-benar membawa banyak manfaat. Memang, memelihara makhluk hidup datang dengan tanggung jawab besar, tetapi cinta tanpa syarat yang diberikan seekor anjing akan membawa kebahagiaan yang jauh melampaui kerepotannya. Pemandian air panas di dekat rumah juga sangat direkomendasikan. Cobalah mencari tempat tersembunyi di pegunungan, atau temukan pemandian air panas yang bisa dikunjungi dalam sehari. Akhir-akhir ini, semakin banyak penginapan dengan sumber air panas yang ramah untuk tamu yang datang sendirian. Menghabiskan waktu santai bersama pasangan tentu indah, tetapi meluangkan waktu untuk berendam sendirian dan memanjakan diri juga merupakan kemewahan tiada tara. Hati dan tubuh Anda pasti akan pulih sepenuhnya. Kali ini, saya telah dengan tulus berbagi tentang tempat-tempat berbahaya yang sebaiknya tidak Anda dekati demi melindungi uang dan peruntungan Anda di usia 60 kerapakan. Apakah Anda sudah memahami betapa era modern ini penuh dengan godaan dan bahaya yang tak terduga? Usia 60 kemaan memang masih terlalu muda untuk disebut lansia. Banyak dari Anda yang pasti masih percaya diri dengan kekuatan fisik dan semangat Anda. Namun, tolong jangan lupakan bahwa kepercayaan diri itu terkadang bisa menjadi sebuah jebakan. Jika Anda terbujuk oleh investasi bodong atau kehilangan uang berharga karena pengeluaran yang tidak perlu, Anda tidak akan bisa mengembalikannya lagi. Tolong tanamkan dalam hati bahwa masa tua yang suram menanti jika Anda tidak berhati-hati. Saat bertemu teman lama di reuni atau bertemu dengan orang baru dari media sosial, ingatlah selalu apa yang telah saya sampaikan hari ini. Tetaplah waspada dan bertanya dalam hati, apakah orang ini bisa dipercaya? Dan ingatlah, yang benar-benar bisa menenangkan dan mendukung hati Anda adalah keluarga yang bisa diandalkan dan sahabat sejati, bukan peramal atau kelompok keagamaan. Selembut apapun ajakan mereka, jangan pernah kalah oleh bujukan. Saat Anda mencoba mendaki gunung, jangan pernah melebih-lebihkan kekuatan fisik Anda. Lakukan persiapan yang matang dan pastikan pergi bersama teman yang bisa dipercaya. Jangan pernah mencoba tantangan nekat sendirian. Jaga jarak dengan baik dari masalah orang lain dan hubungan sosial yang hanya berdasarkan kewajiban. Sebagai gantinya, habiskanlah hari-hari Anda dengan damai sambil menikmati keindahan alam. Saya berharap Anda akan terus menjalani hari-hari yang sehat dan bahagia. Jika cerita saya ini bisa sedikit membantu, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi saya. Tolong simpan baik-baik cerita hari ini di hati Anda, dan jalani usia 60 kerepakan Anda dengan bijaksana dan bahagia. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Untuk Anda yang sudah menyimak sampai akhir, jika berkenan, tinggalkan komentar terima kasih di kolom komentar. Bukan untuk saya, tetapi untuk semua orang di sekitar Anda dan untuk Tuhan yang telah memberikan Anda kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe dan berikan like agar Anda siap menerima cerita selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.